Pemirsa, setelah terkena terjangan banjir di beberapa tahun terakhir, sehingga meningkatkan resiko bahaya pada keselamatan perjalanan kereta api, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya DJKA pada tahun ini mengganti jembatan BH 275 yang berlokasi di antara Stasiun Temuguru dan Stasiun Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 14 Februari 2025. Jembatan lama yang dibuat sejak era Stadspurwigen di tahun 1903 dan dilakukan penguatan pada tahun 1972, kini telah diganti bangunan baru yang lebih kuat dan lebih kokoh. Pengerjaan penggantian jembatan BH 275 ini berlangsung selama 8 bulan, yang dimulai pada bulan Agustus 2024. Humas BTP Surabaya Alfa Viega Septian Pravangasta mengungkapkan, kondisi awal jembatan BH 275 ketika dilakukan inspeksi masuk ke dalam tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, sejak terkena banjir beberapa tahun terakhir, pilar jembatan ditemukan adanya anomali yang diakibatkan oleh sedimen yang terbawa oleh aliran sungai, sehingga pada lokasi ini ditetapkan sebagai daerah rawan dan prioritas untuk dilakukan perbaikan segera. Terlebih ketika ditemukan adanya kerusakan pada bagian bawah jembatan. Alfa Viega juga mengungkapkan pada tahun-tahun terakhir dilakukan pemasangan penyangga temporer sebagai langkah penanganan sementara. Tentunya hal ini berimbas ke perjalanan kereta api yang harus mengurangi kecepatan setiap memasuki wilayah ini. Hingga tahun 2024, lokasi ini termasuk lokasi yang terpetakan sebagai daerah rawan, sehingga pada tahun 2024 memutuskan untuk melakukan penggantian jembatan tersebut. Menurut pejabat pembuat komitmen atau PPK Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 1, Lurianto Lukito mengungkapkan, sampai tahun 2024 lokasi ini termasuk lokasi yang terpetakan sebagai daerah rawan, sehingga pada tahun 2024 memutuskan untuk melakukan penggantian jembatan tersebut. Kalau untuk BH 275 antara Temuguru Singojuruh ini masuk dalam perencanaan atau DED di tahun 2022. Jadi kenapa kita ganti? Karena dari bangunan bawahnya sendiri itu sudah berusia sekitar 120 tahun. Karena untuk pembangunan yang bangunan bawah ini ada di sekitar 1908, tahun 1908, dan untuk bangunan atasnya ini harus kita ganti karena sudah di atas 50 tahun. Penggantian terakhir untuk BH SST-nya di BH 275 ini itu di sekitar tahun 1972, jadi sudah di atas 72 tahun. Sekalian kita memperbaiki atau peningkatan jembatan ini, kita juga memperbaiki hidrolika sungainya. Hidrolika sungai kenapa kita ganti? Karena aliran ataupun debit ini memang nggak begitu besar, tapi begitu agak meninggi sedikit debitnya, pasti akan membawa material yang merusak hidrolika yang lama. Jadi makanya sekalian kita perbaiki hidrolika yang ada kemarin itu, kita perbaiki dengan CCSP atau menggunakan metode pancang CCSP. Perbedaannya kalau kita bangunan yang lama, Mas, itu kalau kita lihat sendiri itu dari pasangan batu. Jadi ada batu pasangan batu. Tapi kalau sekarang ini kita pakai metode borpel bangunan bawahnya. Jadi kita menggunakan borpel dengan kedalaman 25 sampai 27 meter. Dengan kondisi tanah yang memang di sini tanahnya tanah keras, Mas. Kita menggunakan metode borpel. Nah, itu kalau dibandingkan yang lama itu kemungkinan untuk usia di atas 50 atau 100 tahun kita masih di atasnya lah kalau dengan metode borpel. Jembatan KA BH 275 yang baru ini memiliki satu bentang berupa jembatan baja sepanjang 20,5 meter yang dibangun lebih besar dari jembatan sebelumnya. Selain lebih besar, jembatan BH 275 yang baru juga dapat dilalui kereta api dengan beban dan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna kereta api. Pada saat penggantian jembatan hari ini, jembatan yang lama digeser untuk digantikan dengan jembatan yang baru dan langsung dapat dilintasi kereta api.
Walaupun dengan kecepatan terbatas hingga kondisi jembatan dinyatakan layak untuk dioperasikan dengan kecepatan normal. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perjalanan kereta api di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya melakukan pengerjaan berupa penggantian jembatan ini dengan anggaran 24 miliar rupiah yang bersumber dari SBSN. Harapannya selain akan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, juga sebagai upaya preventif karena termasuk pengerjaan hidromekanika untuk normalisasi aliran sungai, sehingga ketika debit air sungai tinggi tidak lagi mengganggu perjalanan kereta api. Dalam pengerjaan proyek jembatan, BTP Surabaya juga berkomitmen untuk mengupgrade lintas ini dengan standar yang sama dengan jalur-jalur lainnya yang telah dibangun seperti jalur ganda Surabaya-Jakarta dan jalur di kota-kota besar lainnya. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya atau BTP Surabaya adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian, dan pengawasan penyelenggara sarana dan keselamatan perkeretaapian. Hal tersebut termasuk melaksanakan program pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Timur dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Kami menggunakan sistem geseran ataupun biasanya launching ke samping. Nah, ini nanti kalau jembatan yang lama ini nanti akan kita timbun ataupun kita sapling di Gudang Bangil, punyanya BTP. Insya Allah tepat waktu. Meskipun nanti di kereta pertama kita masih menggunakan taspat atau pembatasan kecepatan. Kita menggunakan semboyan 2C yang kecepatannya itu 5 km per jam atau setara dengan orang berjalan. Itu 2 KA. Jadi kita tingkatkan setelah 2 KA itu kita menggunakan semboyan 2B. Itu sekitar 20 km per jam sampai 40 km per jam. Nah, setelah 2B bisa dilintasi 2 KA lagi, nanti kita tingkatkan ke 2A. Insya Allah sampai siang ataupun sore nanti kita sudah menggunakan semboyan 2A. Yang kecepatannya 60 km per jam. Dan kita nggak mengganggu lalu lintas kereta api yang ada. Masih ada proses lagi di insya Allah di nanti angkutan lebaran kita sudah menggunakan kecepatan normal dan jalan ini bisa dilewati sudah sesuai fungsinya, baik keselamatan, peningkatan kecepatannya maupun meskipun nanti peningkatan kecepatan belum dilakukan sepenuhnya, kemungkinan masih kembali ke kecepatan normal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.